Otherworldly Evil Monarch, Bab 50. Judul, Aku Orang Jahat. Departemen yang mana? Junxie sangat tertarik dengan jenis masalah ini. Mengakses ingatannya, dia ingat bahwa keadaan keluarga Zhao Chengsong ini hanya rata-rata. Meskipun dia memiliki bakat untuk belajar, dia adalah orang yang haus kekuasaan. Secara eksternal, dia memberikan gambaran seorang pria yang luhur, tetapi sebenarnya adalah sampah yang patuh. Saat itu, dia dan Tang Yuan bersaing satu sama lain demi memenangkan hati wanita muda dari keluarga Grand Preceptor Li. Pada akhirnya, tidak ada wanita bangsawan yang menyukainya. Bagaimana mungkin Tang Yuan tiba-tiba menjadi begitu murah hati untuk menerima orang seperti ini? Tindakan ini sama sekali tidak cocok dengan karakter Tang Yuan. Aku pertama-tama menempatkannya di Kementerian Pendapatan Negara, kemudian meminta paman aku menemukan kesalahannya dan memindahkannya. Setelah dia dipindahkan beberapa kali, satu-satunya tugasnya adalah menggosok punggung aku setiap kali aku mandi, dan mencuci pakaian dalam dan kaus kaki aku setiap hari. Pakaian selirku yang lebih rendah juga merupakan tanggung jawabnya. Selain itu, dia tidak punya tugas lain. Tang Yuan tertawa ganas. Jika dia tetap keras kepala dan diam sampai akhir, maka aku benar-benar tidak akan memiliki minat atau alasan untuk terus menyiksanya. Tapi lelaki tak bertulang ini sebenarnya mencoba bertingkat tinggi dan perkasa di depanku dengan mengatakan hal-hal seperti sarjana dengan reputasi yang terhormat dan terpuji-puji. Bajingan itu, karena dia ingin merobek rok kediaman Grand Preceptor Li, aku akan membiarkannya mencuci rok setiap hari. Paman Tang Yuan adalah Menteri Luar Negeri Kementerian Pendapatan Negara. Sesuatu seperti mendominasi orang baru secara alami adalah hal yang mudah dilakukannya. Junxie memuntahkan seteguk teh ke wajah Tang Yuan dan terbatuk. Pamanmu pasti bisa mendengarkanmu, Tuan Muda Tang Tertua, bukankah menurutmu tindakanmu ini terlalu merendahkan? Tidak peduli bagaimana kamu memotongnya, dia tetaplah seorang sarjana yang berbakat, dan lulusan dari Institut Pengetahuan Wensing, seseorang dengan beberapa kemampuan. Tindakan semacam ini terlalu menghina. Terlalu menghina? Tuan Muda Ketiga, aku tidak setuju dengan kata-kata kamu ini. Jenis kualifikasi apa yang dimiliki orang-orang itu? Mereka tidak lebih dari sekelompok kutu buku. Jadi bagaimana jika mereka berhasil mempelajari cara surgawi untuk membawa perdamaian dan kemakmuran ke negara dari buku-buku mereka? Mereka hanya tahu bagaimana memperdebatkannya di atas kertas, tetapi tidak memiliki keinginan untuk memanfaatkannya, menyebabkan pengetahuan itu membusuk di dalam diri mereka. Memiliki banyak pengetahuan tidak sama dengan memiliki banyak kemampuan. Yang terpenting, itu tidak sama dengan memiliki karakter yang hebat. Hanya dengan mulut yang fasih, bagaimana seseorang bisa dianggap sebagai bakat? Orang-orang ini tidak ada artinya sama sekali. Institut Pengetahuan Wensing, sungguh reputasi yang dilebih-lebihkan. Dalam sejarah panjang kerajaan Tianxiang, berapa banyak orang terkenal yang berasal dari Institut Pengetahuan Wensing? Puih. Tang Yuan tertawa kecil dan menepuk bahu Junxie. Tuan Muda Ketiga, tidak satu pun dari kita yang dapat dianggap sebagai bahan yang baik. Tahan, apa maksud kamu tidak satu pun dari kita yang dapat dianggap sebagai bahan yang baik? Mendengarkan Tang Yuan, Junxie awalnya setuju dengannya lagi dan lagi, diam-diam bertepuk tangan. Dia sangat setuju dengan perspektif ini. Ketika para siswa yang lulus dengan nilai tertinggi dari pendidikan berorientasi ujian memasuki dunia kerja, yang telah bertahan dalam ujian waktu, mereka tidak akan berarti apa-apa karena pengetahuan dan kefasihan mereka tidak akan banyak berguna. Mereka tidak akan berbeda dengan bayi yang baru disapih, serupa dalam semua aspek. Tanpa diduga, Tang Yuan benar-benar memiliki perspektif seperti itu. Saat Junxie merasa segar setelah mendengar kata-kata itu, Tang Yuan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, menyebabkan dia merasa terkejut. Perbedaan antara kedua subjek tersebut seluas perbedaan antara langit dan bumi, utara dan selatan. Perbedaan ini terlalu mencengangkan. Haha, yang aku maksud adalah, tidak satu pun dari kita adalah orang baik. Tang Yuan tertawa. Namun, Tuan Muda Ketiga, tidak peduli seberapa jahatnya kita, bahkan jika kita harus pergi keluar dan melakukan kejahatan setiap hari, berapa banyak orang di kota yang luas ini yang dapat kita lukai? 1000 orang sudah dianggap sebagai jumlah yang berhasil, bukan begitu? Namun, lihat Zhao Chengsong,
Seorang bajingan tak bertulang dengan apapun selain busuk yang membusuk di dalam dirinya. Jika seseorang seperti dia diangkat sebagai pejabat, maka satu tindakan jahat darinya sudah cukup untuk menyebabkan kerugian bagi rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi, setelah menyebabkan malapetaka bagi orang-orang di sini, dia akan pindah ke tempat lain dan mengulangi perbuatannya. Selama istana kerajaan tidak memenggalnya, dia akan terus menyakiti orang lain. Pada saat dia dipenggal, berapa banyak orang yang akan menderita karena dia? Jika kita membandingkan dia dengan kita berdua digabungkan, mana yang benar-benar jahat? Tang Yuan tiba-tiba menjadi kesal setelah mengatakan semua itu. Itulah mengapa senior ini akan memilih untuk mempermalukan hal-hal tak tahu malu itu. Sarjana berbakat apa? Sekelompok bajingan. Bagaimanapun, siapapun yang berani mengklaim sebagai sarjana berbakat di depan senior ini akan diratakan sampai mati. Selama cendekiawan berbakat munafik ini jatuh ke tanganku, mereka bisa lupa tentang menggeliat keluar. Jun Xie tertawa keras. Kata yang bagus, gendut Tang. Ini pertama kalinya senior ini mendengar kamu mengatakan sesuatu yang bisa memuaskan aku sejauh ini. Memang benar, hanya dengan apa yang kamu katakan sebelumnya, aku akan bersulang untuk kamu. Roti bakar ini adalah salah satu yang telah diberikan Jun Xie dengan jujur, dari lubuk hatinya. Kata-kata Tang Yuan barusan telah memenangkan hati Jun Xie. Untuk Jun Xie yang telah pindah, seorang pria dari dua dunia, jumlah orang yang memenuhi syarat untuk bersulang Jun Xie mungkin tidak lebih dari 3. Agar Tang Yuan dapat menerima roti panggang ini dari Jun Xie menunjukkan betapa banyak kekayaan yang dia miliki. Tang Yuan adalah orang pertama yang menerima roti panggang dari Jun Xie di dunia ini. Setelah meminum cangkir ini, itu berarti Jun Xie sudah menyetujui Tang Yuan. Meskipun dia adalah seorang debauci, dia adalah penjahat sejati dengan karakter sejati. Jun Xie selalu bertindak sesuai keinginannya. Bahkan jika semua orang mengutuk seseorang yang dia sukai, dia tetap akan minum bersama orang itu. Bahkan jika semua orang memuji seseorang yang tidak dia sukai sebagai orang suci, dia tetap akan mengabaikan orang itu. Pada saat ini, gendut Tang tidak memahami sejauh mana nilai yang terkandung dalam cangkir anggur ini. Secara alami, dia tidak akan pernah meramalkan bahwa karena secangkir anggur ini, dia akan dapat bertahan dari beberapa bencana. Dia akan diselamatkan dari situasi hidup dan mati oleh Jun Xie. Namun, cerita itu akan muncul kemudian. Tang Yuan meneguk secangkir anggur sekaligus, matanya yang kecil menatap sekeliling. Aku tahu orang seperti apa aku tidak memiliki ketampanan, aku suka berjudi, aku suka berkelahi, menindas orang membuat aku merasa baik. Ketika aku melihat wanita cantik, aku harus mengucapkan kata-kata berbunga-bunga untuk menghilangkan kebosanan aku. Aku memiliki hati yang buruk, tetapi aku juga memiliki keberanian untuk menjadi jahat. Aku orang jahat, tapi aku orang yang melakukan hal-hal buruk di siang bolong. Seperti kata pepatah, ketika seorang wanita cantik, semua orang akan menoleh. Jika seorang wanita cantik, semua orang pasti ingin melihatnya lebih lama. Jika kamu tidak membiarkan kita melihat kamu, lalu adakah alasan berdarah kamu terlahir cantik? Jika beberapa wanita cantik dari keluarga yang sangat baik memperhatikan aku melihat mereka seperti ini, mereka pasti akan lari dan bersembunyi. Di sisi lain, aku juga tidak akan tertarik mengejar jalan buntu. Tetapi mereka yang memilih untuk terus berdiri di sana untuk menggoda aku bahkan setelah melihat caraku memandang mereka, dapatkah mereka dianggap baik? Namun, mereka benar-benar berani memberitahu orang lain bahwa aku adalah penjahat yang menjijikkan dan tak termaafkan. Lihatlah orang-orang munafik itu. Ketika mereka melihat seorang wanita cantik, mereka akan segera menundukkan kepala mereka untuk membungkuk, menunjukkan ekspresi kebajikan dan kesalehan. Tetapi setelah wanita itu berpaling, mereka dengan cepat mengangkat kepala untuk menatap pantat besar wanita itu sambil mengeluarkan air liur, diam-diam menginginkan kesenangan daging. Puih. Itu adalah sarjana yang berbakat untuk kamu. Seorang sarjana berbakat dengan otak ayam. Dengan jenis sarjana yang begitu berbakat, aku merindukan hari di mana aku dapat membasmi mereka semua. Setelah melampiaskan pendapatnya, gendut Tang menjadi depresi, menuangkan satu cangkir anggur demi satu cangkir, meneguk masing-masing tanpa cadangan. Tangannya tidak pernah berhenti bergerak saat dia mengonsumsi lebih banyak anggur. Meskipun anggur itu ringan dan lemah kekuatannya,
jumlah konsumsi dan perasaan sedihnya akhirnya menyebabkan dia menjadi mabuk. Matanya menjadi kosong saat kepalanya bergoyang ke depan dan ke belakang, akhirnya tidak bisa menahan dan jatuh mukanya terlebih dahulu ke dalam semangkuk sup ikan panas. Dia meratap dan bangun dengan kaget. Junxie memandang Tang Yuan yang memiliki sup ikan yang menetes dengan canggung dari wajahnya dan mengambil keputusan. Karena aku telah memutuskan untuk menangani Qinhu dan putranya, aku mungkin juga menyerahkan masalah ini kepada keluarga Tang. Mempertimbangkan betapa putus asa kakek Tang setelah kehilangan hartanya yang berharga, dia lebih suka membunuh 1000 orang tak berdosa daripada melepaskan satu penjahat. Belum lagi kekuatanku saat ini masih kurang dan orang-orang yang aku latih masih tidak bisa dikirim. Jika kakek keluar untuk melakukannya, itu akan menyebabkan keributan besar. Baiklah, aku akan pergi dengan cara ini. Inilah satu-satunya cara untuk berhasil menyelesaikan masalah penting ini. Puih, membuang banyak sampah bahkan tidak bisa dianggap sebagai hal yang penting. Junxie tidak ingin memobilisasi pasukan keluarga Jun karena satu alasan. Xuankor. Xuankor adalah pusaran masalah yang sangat besar. Meskipun ekspresi Qinhu tidak cukup untuk menjamin bahwa dia terhubung dengan pencurian Xuankor, jika pernah terjadi bahwa dia terkait dengan pencurian tersebut, tindakan keluarga Jun untuk memusnahkan klan Kota Utara akan sama dengan mengakui kesalahan mereka. Dalam hal ini, mereka akan berakhir dengan satu kaki di lubang lumpur besar untuk dilihat semua orang. Keluarga Tang di sisi lain, tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Gendut Tang, karena kita sudah makan sampai kenyang, bagaimana menurutmu pemandangan kita berubah? Aku merasa Red Joy Establishment cukup bersih dan tenang. Bagaimana menurut kamu? Junxie jelas-jelas berniat melakukan sesuatu yang jahat, tetapi malah berpenampilan saleh. Pendirian Red Joy, itu pasti tempat yang bersih dan tenang, tempat yang sangat bagus, hahaha. Mata Tang Yuan bersinar dan dia muncul dari mabuknya, wajahnya berkerut karena nafsu. Hahaha, Tuan Muda Ketiga. Kamu adalah teman sejati. Ayo, ayo, ayo. Ayo segera ke sana. Kebetulan beberapa hari ini telah membuatku frustrasi, aku benar-benar membutuhkan tempat yang bersih dan tenang. Dia dengan tidak sabar berdiri, perutnya jatuh sampai ke pahanya. Junxie mengamati Tang Yuan dengan wajah lurus dan bertanya-tanya dalam hati. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana dia bermaksud melanjutkan setelah memasuki Red Joy Establishment. Mungkinkah dia akan menggunakan kedua tangannya untuk menopang perutnya? Tetapi jika dia tidak melakukannya, akan sangat sulit untuk melanjutkan. Sakit sekali.